Baku tembak 2,5 jam, pasukan TNI AU tewaskan anggota KKB. Ini faktanya. Baku tembak 2,5 jam, pasukan TNI AU tewaskan anggota KKB. Ini faktanya. Sejumlah personel pasukan Paskas TNI AU terlibat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB di Bandara Amenggaru, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua pada Jumat 19 Februari 2021. Dilaporkan ada satu anggota KKB tewas dan aparat gabungan TNI dan Polri sedang melakukan pengejaran. Diserang saat pengamanan, Habid Humas Polda Kombes Ahmad Mustafa Kamal di Jayapura menjelaskan baku tembak terjadi selama 2,5 jam. Saat itu, beberapa personel Paskas TNI AU ditembak dengan menggunakan senjata laras pendek dari arah bukit sekitar pukul 09.20 WIT. Tempatnya di runway Bandara Ilaga terjadi penembakan terhadap rekan-rekan Paskas sedang melakukan pengamanan bandara. Satu anggota KKB tewas. Dalam kejadian itu, satu anggota KKB tewas tertembak. Namun, aparat masih mendalami identitas dari kelompok mana. Didapatkan satu KKB meninggal dunia, identitas lagi didalami. Korban sudah dibawa ke rumah sakit, kata dia. Sementara itu, tak ada korban luka maupun jiwa dari pihak aparat TNI dan Polri. Penyerangan sejumlah lebih dari 5 orang. Sementara itu, baku tembak terjadi selama lebih kurang 2,5 jam. Diperkirakan kelompok penyerangan antara 5-10 orang. Kontak tembak cukup lama karena dari ujung runway mereka KKB lari ke atas bukit. Kelompok ini jumlahnya antara 5-10 orang, kata Kamal. Dilakukan pengejaran, dilansir di Antara. Terkait dengan identitas anggota KKB yang tewas dalam kontak tembak, Kamal mengaku belum tahu pasti identitasnya. Kami masih menunggu laporan lengkap dari Polres Puncak, kata Kombes Kamal Ahmad Mustafa. Sementara itu, saat ini aparat gabungan tengah melakukan pengejaran terhadap kelompok penyerang tersebut. Satu tewas. Ini kronologi baku tembak pasukan elit Paskas dengan KKB di Bandara Amenggaru. Prajurit pasukan Paskas TNI Angkatan Udara berhasil menembak mati satu orang kelompok kriminal bersenjata KKB Papua di pos pantau Bandara Armaga Amenggaru, Distrik Okumia, Kabupaten Puncak, Papua pada Jumat 19 Februari 2021. Anggota KKB yang tewas diketahui bernama Terawamang, pasukan KKB Puncak Jaya, pimpinan Leri Mayu Telenggen. Pelaku tewas akibat penembakan di bagian lengan dan perut. Sedangkan dari pihak Paskas TNI AU tidak ada korban jiwa. Kronologi kejadian bermula saat dua KKB terpantau merayap ke arah pos pengamatan Paskas dan melaksanakan penyerangan terhadap pasukan Paskas yang berjaga di lokasi. Mendapat serangan mendadak, pasukan elit TNI AU itu membalas tembakan KKB pada pukul 09.30 WIT. Anggota KKB menembak ke arah pos dan terjadi aksi kontak tembak dan dibalas oleh pasukan elit TNI AU tersebut. Situasi di Bandara Amenggaru saat penyerangan terjadi sedang dilakukan berdebarkasi personel Kotis Brimob Satgas Pamrahwan pengganti personel sebelumnya. Selanjutnya, pada pukul 11.50 WIT diketahui terdapat korban di pihak KKB Papua yang telah dievakuasi menuju ke Puskesmas Ilaga. Menurut informasi bahwa yang melakukan kontak tembak tersebut adalah Mambua, diduga Mambua Telenggen, dan
The Killer beserta rombongannya. Namun, pimpinan KKB Puncak Leri Mayu Telenggen belum dapat dipastikan ikut dalam penyerangan tersebut. Sebelumnya, pasukan TNI Polri berhasil menembak 3 orang anggota kelompok kriminal separatis bersenjata atau KKSB. Ketiganya dilumpuhkan karena berusaha merampas senjata aparat gabungan di Puskesmas Sugapa, Intan Jaya, Papua. Kejadian tersebut bermula saat tim TNI melakukan pengejaran pelaku penembakan terhadap Prada Ginanjar Aryanda, anggota Satgas Yonif R400 atau BR, dan memeriksa 1 orang laki-laki. Saat pemeriksaan, orang tersebut yang kemudian diketahui bernama Janius Bagau tiba-tiba melarikan diri dengan meloncat ke jurang. Tulis keterangan Puspen TNI yang diterima Okezon Selasa 16 Februari 2021. Seorang prajurit dari Yonif 751 atau MLT TNI terluka akibat terkena rekoset peluru dalam baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB di Kabupaten Puncak, Papua. Memang benar, dalam kontak senjata yang terjadi pada hari Sabtu 13 Februari 2021, Prada Maulana terkena rekoset peluru di bagian hidungnya, kata Danrem 173 Brigjen TNI Iwan Setiawan. Danrem menyebut bahwa korban sekarang ini kondisinya stabil setelah ditangani para medis di Puskesmas Ilaga. Korban kembali ke pos. Iwan Setiawan yang dihubungi melalui telepon selulernya mengatakan bahwa kontak senjata terjadi pada anggota TNI Polri pulang dari melihat camp dan kendaraan yang dibakar KKB. Dari laporan yang diterimanya, saat pulang rombongan ditembak hingga terjadi baku tembak. Kemudian seorang prajurit terkena rekoset. Sebelumnya, Kapolres Puncak AKBP Dedi Haragih mengatakan bahwa KKB pimpinan Lekagak Telenggen yang diduga menjadi pelaku pembakaran camp dan kendaraan milik PT Unggul. Pembakaran diduga dilakukan pada hari Rabu 10 Februari 2021. Setelah anggota melakukan olah TKP sekaligus mengambil sepeda motor milik korban Rusman Haidar yang dianiaya hingga tewas pada hari Senin 8 Februari 2021. Saat mengambil sepeda motor korban, Selasa 9 Februari 2021, rombongan ditembaki hingga terjadi baku tembak, kata AKBP Saragi.